Senang sekali kami Gilgal Worship hari ini hadir. Tapi yang terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Sebab itu mari serukan, His name is Jesus. All praise belongs to God. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. His name is Jesus. Come on, church. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. oh, I worship you forever. Selamanya memuji Tuhan. I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Percayalah. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Sing Jesus, Jesus, your love is unending. it's unending. Jesus, your Your grace is grace sufficient for for me. me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know.
Puji Tuhan, shalom. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini yang menanti-nantikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Iya, Bapak Ibu Saudara. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu mengalir di hidup kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini. Ketika kami buka hati dan menikmati Engkau, kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang siap dan rindu menyembah Tuhan bersama katakan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin.
berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ku nyanyi Hosana. Lebih dalam lagi Bapak Ibu, angkat tanganmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara, come on. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Katakan di hadirat Tuhan, kami agungkan Engkau. Ku agungkan. Yes, Yesus Raja. Praise God, yang berkuasa dan layani. Lebih dalam lagi kami agungkan Engkau. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layani sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Saya mau dengar suara jemaat kita. Angkat tanganmu ke bawah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Lebih dalam lagi jemaat Gilgal. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Kau layani sembah. Kau layani sembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Yes, yes, yes. Kami siap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan bersama, katakan siap memuji Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yes. Semuanya bertepuk tangan, come on. Amin. Kami masuk dengan hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati
bersedia di katakan, ku bersedia sebagai idamanmu. Yes, kami perkirakan Engkau Tuhan. Haleluya, luar biasa di dalam Tuhan.
tepuk tangan yang terbaik. Dan sama katakan, ah. Yang menikmati hadirat Tuhan boleh lambaikan tangan. Wow ya. Menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir ibadah di GBI Gilgal, baik secara mengikutinya secara online maupun mengikutinya secara onsite, kami mengucapkan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Gilgal dan rindu kenal dengan gereja Gilgal, silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Salah satu nilai dari GBI Gilgal adalah family. Saat ini kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Waktu yang diberikan selama 1 menit untuk kita bisa berkenalan dengan orang di sebelah kanan atau kiri kita yang belum kita kenal, dengan tujuan supaya kita menjadi keluarga di GBI Gilgal. Selain tanya nama, apa kabar, ya selamat hari Minggu, tanyakan juga apa alasan memilih beribadah di Kebaktian 3 jam 1 ini. Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time selesai. Terima kasih buat kerjasamanya, buat Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut sama-sama family time. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kelas Grow 102 akan kita mulai kembali di hari Selasa jam 7 malam di GBI Gilgal lantai 2. Untuk memperlengkapi para volunteers yang sudah melayani di gereja GBI Gilgal, maka kami akan mengadakan equip yang akan kami adakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 6 sore sampai dengan selesai. Equip ini akan dipimpin oleh Pastor Owen Sanjoto dari GBI Gilgal Jakarta. Dan selanjutnya nanti setiap volunteers akan dihubungi oleh koordinator ibadah ataupun ketua departemen di bagian pelayanan masing-masing. Pastor Owen Sanjoto juga akan memimpin kita di dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 di kebaktian 1 jam 9, kebaktian 2 jam 11, serta kebaktian 3 jam 1 siang. Yang berikutnya dalam rangka mengisi liburan anak, maka Gilgal Kids akan mengadakan kegiatan Sabtu Ceria dengan tema What Inside Me, apa yang ada di dalamku. Kegiatan ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di Gilgal lantai 2 dengan dress code-nya colorful. Dan sesi yang kedua akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Marion Farm Tomohon. Kegiatan ini penting bagi anak-anak kita, kenapa? Karena mereka tidak hanya mengisi liburan dengan main HP, tetapi anak-anak kita dibawa untuk mengerti bahwa mereka diciptakan spesial dengan talenta khusus yang Tuhan sudah beri di dalam diri mereka. Jadi tunggu apa lagi? Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar di booth yang ada di depan ataupun melalui scan barcode yang ada di layar. Dalam sesi 2 ini, Sabtu Ceria yang kedua akan dirangkaikan juga dengan seminar parenting yang akan dibawakan oleh Pastor Owen Sanjoto dan juga Pastor Evelyn dari Gilgal Jakarta. Ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk mendengar, belajar, dan berdiskusi tentang pola parenting yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Parents Workshop ini juga terbuka bagi orang tua yang anaknya tidak ikuti dalam kegiatan Sabtu Ceria ataupun pasangan muda yang baru menikah. Untuk biaya pendaftaran Sabtu Ceria di 2 sesi tersebut adalah 100.000 per anak. Dan untuk seminar parentingnya 50.000 per orang. Pendaftaran akan kita tutup hari ini. Mari kita saksikan video berikut ini.
Halo, saya Pendeta Wan Sanjoto. Dan saya Pendeta Evelyn Sanjoto. Kami berdua adalah pastor dari GBI Gilgal Jakarta. Kami mengundang para orang tua agar bisa mengikuti workshop parenting yang akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026 pukul 9 pagi sampai 12 siang yang akan berlokasi di Marion Farm, Tomohon. Orang tua akan dibekali dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, dan juga akan mendapatkan panduan praktis, pengetahuan praktis, sehingga orang tua bisa menavigasi anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Saudara. Semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado serta Instagram Gilgal Manado. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri dan kita mau sambut kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Susanto Chin, Koordinator Kebaktian 2. Haleluya. Kurang meriah, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum masuk dalam firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Puji-pujian kami Bapak. Kami tahu itu kan anugerah-Mu. Buat kami juga Tuhan yang rindu hari ini, siang hari ini. Untuk diisi oleh firman-Mu. Engkau Tuhan, pakai mulut hamba firman-Mu. Nyampaikan isi hatimu, sebentar Tuhan, apapun yang sudah disiapkan, Engkau yang urapi, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jangan duduk dulu ya, ini firman Tuhan mau disampaikan, tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara, ini kalau saya bertanya, kalau masih ada yang ragu, ini firman Tuhan saya nggak akan sampaikan. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu jawab dengan jujur, masih adakah konflik di dalam keluarga masing-masing? Di dalam pekerjaankah? Yang ada pelayanan, ada konflikkah? Tanya kiri kanan. Jujur. Atau sudah aman-aman di dalam keluarga? Dalam pekerjaan, mungkin dalam belajar. Oh, ternyata masih ada. Semua yang masih gitu ya. Oke, silakan duduk. Ya, sekali lagi beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Oke, firman Tuhan siang hari ini akan dibagikan ya. Karena tema firman Tuhan buat bulan ini di Gilgal adalah tentang karakter Kristus. Ya tadi udah tanya, banyak yang mengalami konflik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan kah, dimanapun berada selalu ada konflik ya. Artinya kita perlu yang satu namanya karakter Kristus yang saya akan ambil dengan tema yaitu penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Penguasaan diri membawa kemenangan. Siap untuk belajar? Penguasaan diri itu perlu buat untuk menghilangkan konflik, mengurangi konflik. Konflik boleh nggak? Boleh, asal konflik yang sehat. Ya, ada konflik yang sehat, ada konflik yang nggak sehat. Ya, kita belajar sama-sama. Kita lihat nanti Tuhan yang bekerja. Oke? Kita lihat Amsal. Sekarang saya buka di ayat Amsal. Kita mulai. Nah, satu ayat dulu. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16:32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Hebat nggak orang sabar? Hebat. Firman Tuhan katakan, ya dia melebihi seorang pahlawan. Nah, ini yang kedua, orang yang menguasai dirinya, yaitu penguasaan diri itu melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, itu lebih besar lagi. Ternyata penguasaan diri ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Sampai Raja Salomo sendiri aja mengumpamakan. Kalau ada yang menguasai penguasaan diri, ya ada sifat penguasaan diri itu, misalkan sini adalah melebihi orang yang merebut kota. Karena zaman dulu, kalau seorang yang merebut kota, Bapak Ibu Saudara, dia dihormati. Dia diakui dan nyempol, dimeriahkan besar-besaran. Karena apa? Dia merebut kota. Artinya apa Bapak Ibu Saudara, dia enggak segampang cuman merebut begitu aja. Enggak, dia
semua fisik mentalnya, dia sediakan alat-alatnya untuk berperang. Itu sejauh hari udah ditentukan, dipastikan, udah disediakan untuk berperang dan merebut kota itu Bapak Ibu Saudara. Artinya penguasaan diri itu penting buat Bapak Ibu Saudara, buat apa? Buat kita menjaga kota, ya, merebut kota itu. Di sini diartikan adalah pikiran kita, perkataan kita, emosi kita, dan keinginan Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ini satu ya, kita lihat dulu. Ada di mana ini? Karakter Kristus ini ternyata ada di buah roh juga. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini kalau penguasaan diri itu dari buah roh yang ada, dari kasih, kemurahan, kesetiaan, turun Bapak Ibu Saudara, itu ada penguasaan diri. Buat apa? Buat supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai yang lain terganggu. Ada buah roh yang mungkin kita sudah miliki tentang kasih, ada murah hati di situ. Kalau kita nggak menjaga yang namanya ada sifat kemurahan hati Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri itu semuanya akan sirna. Satu-satu dia rontok. Sayang toh, gunanya apa penguasaan diri? Coba kita lihat dulu ya yuk. Kita buka penguasaan diri itu apa sih kira-kira? Arti penguasaan diri. Nah, penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan, ya, kembalikan tadi, yaitu pikiran, perkataan, emosi, dan keinginan, ya, tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan daging atau perasaan sesaat. Artinya bukan perasaan sesaat Bapak Ibu Saudara, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap hari, mungkin tahun itu kita mesti jaga baik-baik, kita mesti miliki yang namanya penguasaan diri. Amin. Kita lihat area apa ini tadi kan? Ayo kita buka ya. Area yang harus kita kuasai, kan ada 4 tadi. Ada 4, yang satu adalah pikiran kita. Hari-hari ini pikiran kita, mau nggak mau Bapak Saudara dimanapun kita berada, pikiran kita selalu bekerja. Mau dalam pekerjaan kah, dalam pelayanan, di dalam rumah tangga yang pikirkan, aduh besok mau makan apa ya, kerja ini enggak. Pikiran kita ini usahakan Bapak Saudara, pikiran yang jangan yang negatif, selalu positif yang arahnya percaya Tuhan akan bela. Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Dia tidak sembarang. Pikiran kita ayo kita sisipkan. Jangan pikiran yang kotor. Kemudian apa? Jangan lihat orang maju, orang iri. Toh pikiran kita, gara-gara itu kok dia maju. Lihat orang udah melayani, gara-gara itu kok paling dekat dengan gembala langsung naik begitu. Jangan Bapak Saudara, kita mesti tahu pikiran kita mesti pikir yang baik sesuai firman Tuhan. Coba tolong buka di Filipi 4 ayat 8 ya. Kita lihat, kita belajar sama-sama. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya firman Tuhan katakan, saudara semua yang benar. Coba katakan kiri kanan, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang mesti kita lakukan sehari-hari, setiap menit, setiap detik. Ya, kita pikirkan yang baik tentang pikiran. Ya, kuasai ya pikiran kita. Kemudian yang kedua, apalagi area yang harus kita kuasai, yaitu perkataan kita. Saya nggak tahu perkataan kita hari-hari ini berkumpul dengan orang lain. Kita bergosip kah? Kita memfitnah mungkin. Mungkin dalam hari-hari kita dengan orang lain berbicara, dengan orang tua berbicara. Ada tuh kadang-kadang memakai orang tua, ada. Cuma di sini nggak ada. Di tempat lain ada, sampai dia bunuh lah kalau perlu. Tuh caci maki. Hati-hati. Maka itu mesti kuasai perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Itu mesti dikuasai. Yakobus 1 ayat 19.
Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar firman Tuhan katakan, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Artinya segala sesuatu yang masuk Bapak Ibu Saudara yang buat kita emosi, buat kita mencaci maki, kita tahan dulu di sini. Usahakan itu perkataan jangan keluar kata-kata yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Kita jaga baik-baik. Ya, itu yang mesti kita kuasai. Supaya apa? Enggak keluar caci maki, orang lihat kita, aduh, hilang. Pamor kita udah hilang, Bapak Ibu Saudara. Sehebat apapun. Berdiri di sini pun, kalau di rumah caci maki itu enggak akan orang akui, Bapak Ibu. Orang lihat nek begitu. Ya, itu perkataan. Kemudian yang ketiga adalah emosi, ya. Emosi, coba lihat di ayat firman Tuhan di Efesus 4 ayat 26. Ya, emosi ya. Efesus 4 ayat 26 di sini katakan, apabila kamu menjadi marah, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya marah. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu berbuat dosa, karena setiap orang marah itu dosa so mengintai. Men. Jadi nggak heran, di sana ada pembunuhan, di situ ada penikaman, di situ ada ini. Karena apa? Setiap kemarahan itu didendam dan dia berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Janganlah, firman Tuhan katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Setiap kalau ada amarah, ada setiap kesalahan, cari tahu akarnya, cepat-cepat diselesaikan. Firman Tuhan katakan, jangan sampai matahari terbenam. Ya, khususnya di dalam keluarga. Jangan sampai tidur di kamar sebelah satu, atau berbalik badan satu dengan yang lain. Amin. Kita belajar sama-sama di tempat kerja sekalipun, ayo kita selesaikan. Supaya kita jalan juga enak, gak ada yang menghalangi, gak ada yang mendendam. Supaya kita aman. Amin. Itu yang perlu kita jaga adalah emosi. Kemudian yang keempat adalah keinginan dan hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Keinginan kita untuk berbuat dosa. Hawa nafsu. Yang selalu memandang pornografi, ayo kita stop, kita kuasai. Jangan lagi berulang. Ya, contoh keinginan apa, Bapak Saudara? Ya, yang suka borong-borong di mall ada di sini? Kalau nggak ada, yang suka borong-borong juga, toh suami marah, wah jangan borong-borong, ini itu. Ayo kita jaga, Bapak Saudara, kuasai tompe diri. Aduh, pendapatan segitu mau borong yang lain. Habis, enggak ada. Kita mesti, ayo kita kuasai juga keinginan kita. Amin. Banyak yang tertawa ibu-ibu. Bukan saya bela Pak ya. Saya enggak bela. Ini karena disuruh kuasai keinginan kita. Pengalaman. Yang pengalaman, anak saya, istri saya kalau ada di sini, dia mau bilang, setiap kali kalau ada membeli sesuatu yang agak sedikit mahal gitu ya, saya rasa ada pemborosan. Kalau sedikit yang nggak guna gitu, saya selalu tanya, ini keinginan atau kebutuhan? Akhirnya mereka jawab, keinginan. Kalau keinginan bawa dalam doa aja, kalau kebutuhan dibayar. Gitu Bapak Saudara, itu kalau cara saya sampai hari ini. Amin. Supaya tahu, supaya terkontrol, terkuasai yang namanya keinginan dan hawa nafsu. Oke, itu aja. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Ya, itu area, jangan lupa pikiran, perkataan, emosi, dan keinginan kita. Itu ada area yang harus kita kuasai. Sekarang kita belajar mengapa kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Ya. Pertama, penguasaan diri adalah karakter daripada Kristus, Bapak Saudara. Karakter, ya. Kenapa? Ada contoh di Alkitab, dia dicaci maki, diludahi, dicambuk mungkin, disalibkan sampai akhir. Dia nggak tetap, nggak ada bilang, nih main cambuk-cambuk, awas ya gitu, enggak. Dia mau apa? Ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Disuruh ampuni loh. Ada satu firman, coba kita buka, ayo. Di 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kalau di Manado habis.
Kalau ada yang coba mengancam, hati-hati pulang. Hati-hati, ya. Tetapi ia tidak menyerahkannya kepada tetapi ia menyerahkannya kepada yang empunya, ya. Dia yang menghakimi dengan adil. Ternyata dia tahu segala sesuatu yang terjadi, mau nggak enak kayak dihina, di ini, semuanya kembalikan kepada Bapa di surga. Kita mesti belajar, ya, penguasaan diri, karena ini karakter Kristus. Nggak enak, memang nggak enak. Saya sampaikan akan buat Bapak Ibu Saudara, saya juga sendiri juga merasakan. Ini baru-baru ya, saya bersaksi sedikit. Baru susun khotbah, ini sudah selesai. Kemarin Bapak Ibu Saudara, ini pas lagi mau antri mau keluar dari Mega Mall, di situ saya pegang kartu, karena dengan kartu saya bisa keluar. Waktu itu saya nomor 2, yang satu maju dulu, ternyata kartunya bermasalah, nggak bisa bergerak. Kartu bonnya nggak bisa keluar, ternyata bermasalah Bapak Ibu Saudara. Saya mundur, saya mau pindah di sebelah. Anak dan istri di belakang udah bilang, aduh papi nggak sabar, kurang penguasaan diri gitu ya. Aduh, kita dalam hati, Tuhan kita mau sampaikan firman Tuhan ini. Saya akhirnya bukan berdebat sih, saya bilang ini kan kalau kita pindah sebelah lebih cepat. Dia bilang papi kok nggak sabar. Ya sudah, akhirnya nggak enak, setengah malam sampai 1 harian, sampai tadi pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu sama istri juga ngomong, saya bilang istri minta maaf. Dia tadi malam minta maaf, tadi pagi minta maaf. Akhirnya saya lihat mukanya, dia tunjuk begini Bapak Saudara. Saya jadi semangat untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Itu karena penguasaan diri. Kalau saya nggak kuasai diri, saya bisa ngamuk lagi Bapak Saudara. Apa sih salahnya? Nggak ada salah kok, cuma pindah sebelah aku nggak apa-apa. Dan saya ngajar supaya ayo, itu karakter Kristus, kita belajar gitu. Ya, sekarang yang kedua. Mengapa kita harus memiliki penguasaan diri? Karena penguasaan diri itu melindungi kita dari banyak masalah Bapak Ibu Saudara. Masalah kayak tadi itu. Coba kalau saya mulai lagi, saya tambah lagi, sudah. Itu masalah tambah besar dan tambah besar. Ya. Jangan sampai ini Bapak Ibu Saudara kalau ada cekcok atau ada bentrok dengan siapa aja, kita jangan perbesar lagi. Kalau bisa cari akar masalahnya, kita pergi minta maaf, selesaikan Bapak Ibu Saudara. Selesaikan secepatnya supaya enggak terjadi masalah-masalah bertubi-tubi. Amin. Ya, khususnya itu keluarga. Tuhan rindu keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Oke, kita buka satu firman. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Makanya ini mesti pengendalian diri, ya. Kuasai itu diri supaya iblis nggak dapat masuk, kejahatan, dosa nggak dapat masuk, bisa dihalangi Bapak Saudara. Lewat apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri lewat mana? Pikiran kita, perkataan, emosi kita dan keinginan. Itu yang mantap. Ya, sekarang masuk yang ketiga. Mengapa kita harus memiliki penguasaan diri? Penguasaan diri menunjukkan kedewasaan rohani juga. Ya, kita buka di 1 Korintus 13 ayat 11. Ya, seorang yang dewasa Bapak Saudara bisa menguasai dirinya. Di 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya Bapak Saudara, kalau kita sudah dewasa, kita nggak akan seperti sifat anak-anak lagi. Setiap kali ada masalah, ada permasalahan, selalu ojo di lantai. Kalau ini mau menangis, berteriak Bapak Ibu Saudara. Kita kalau orang dewasa, kita bersikaplah dewasa. Dengan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu ada sikap orang-orang yang dewasa, nggak gampang tersinggung. Mau terima teguran orang lain. Tegur sedikit udah meraju, soalnya apa lihat begitu. Kalau di sini nggak ada, di tempat lain ada. Toh diberi tahu salah nggak mau terima. Terima dulu, bersyukur pada Tuhan, baru ngomong baik-baik. Selesai kok, masalah selesai. Itu tanda orang-orang yang dewasa. Kemudian yang keempat ya.
Ya, yang ketiga tadi kedewasaan rohani, yang keempat itu membawa diri kita kemenangan rohani. Bapak Ibu, 1 Korintus 9 ayat 25. Saya akan bacakan. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, itu dunia. Ya, sedangkan orang mau bertanding, ya, dia mesti kuat dulu fisik. Minum susu berapa kali, makan telur berapa biji satu hari, cukup tidur enggak, latihannya cukup enggak, itu orang dunia. Itu mendapatkan piala, mendapatkan mahkota yang fana, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Kalau orang-orang percaya yang menguasai dirinya, kita tahu apa yang kita mesti kuasai, yaitu pikiran kita, perkataan kita, emosi, dan keinginan kita, Bapak Ibu, itu kita mesti kuasai supaya apa? Mendapat mahkota kehidupan yang enggak fana, firman Tuhan katakan. Amin. Oke, kita tahu bahwa Tuhan baik. Sekarang masuk lagi. Ada orang yang kuat, ini ada satu catatan yang luar biasa. Orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain. Ya, banyak yang bilang, dia kuat, dia mampu mengalahkan orang lain. Justru, tetapi yang mampu mengalahkan dirinya sendiri dinamakannya orang kuat, Bapak Ibu Saudara. Karena kan kita nggak bisa membantah diri kita. Cuma lihat keadaan orang lain, kita sendiri. Kita mesti belajar, kuasai itu diri. Amin. Oke, sekarang yuk. Cara memiliki penguasaan diri. Caranya gampang. Ini mau cara yang cepat atau cara yang lambat? Saya mau lihat dulu. Yang lambat, yang cepat angkat tangan. Yang lain begini, nggak apa-apa. Ya, ada cepat, ada lambat, Bapak Ibu Saudara. Yang cepat, yang cepat setiap orang itu pasti berhasil. Kalau yang mengaku anak Tuhan, ya, mana anak Tuhan, juga angkat tangan. Anak Tuhan, saya mau kasih name tag kepada kalian, ya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan kasih. Jadi setiap hari tempel begini, ya, tempel begini di baju, pokoknya di baju tempel aja. Kamu berjalan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang yang menguasai diri. Percaya enggak? Kita menguasai diri. Karena kita tahu, ada name tag kutek anak Tuhan, jadi kita enggak berani bergerak ini. Salah sedikit, bahaya anak Tuhan. Iya, toh. Mungkin di sini yang di depan hamba Tuhan. Kita tempel juga hamba Tuhan. Termasuk Pak Santo juga tempel begini, hamba Tuhan. Berjalan. Gitu. Itu enggak ada yang akan coba, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan bikin salah lagi. Karena kita ada name tag. Ada tempelan begini. Pengkhotbah. Mungkin ada Aser. Kita juga bikin lagi nama Bapak Ibu Saudara di sini. Aser. Pengkhotbah. Itu aman Bapak Ibu Saudara. Tapi hati-hati. Untuk memproses kehidupan kita. Untuk menuju kepada Bapak Ibu Saudara. Kita mesti melalui yang namanya proses. Kita mesti belajar. Sekarang mau belajar nggak yang sesungguhnya? Arti kehidupan. Oke, kita lihat ya. Cara untuk memiliki penguasaan diri. Yang pertama adalah hiduplah dekat dengan Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena itu karakter Kristus. Makanya kita mesti hidup dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat orang beribadah. Rajin berdoa, ya, nggak cuma sisa sih, waktu sisa kok kasih Pak Tuhan, nggak. Bapak Ibu Saudara, kita usahakan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dalam pelayanan kita melayani yang terbaik, kita beri yang terbaik. Seperti tadi WL Singer, pemain musik, semua kita rasa ada ibadah 1 dan 2, ini ibadah 3, ini semuanya luar biasa mereka berikan, Bapak Ibu Saudara. Masa yang berkhotbah kalah? Toh, seperti itu, beri yang terbaik buat Tuhan. Men, artinya apa? Hiduplah dekat dengan Tuhan, ya, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena salah satu buah roh. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya pimpin kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi, hidup kita bisa dikuasai, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menguasai yang namanya diri kita. Amin. Satu ayat kita buka ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Makanya hiduplah menurut dipimpin oleh roh. Supaya kita bikin sesuatu diingatkan, bikin ini salah diingatkan, supaya kita berjalan baik-baik. Supaya ada penguasaan diri itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, nggak bikin salah itu terus. Men. Yang kedua, caranya apa? Itu penguasaan diri, ada bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam coba penguasaan diri dulu. Penguasaan diri adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan membawa kita kepada kemenangan. Kalau lewat Roh Kudus ya, Roh Kudus turut bekerja ya. Kemudian yang kedua caranya yaitu belajar sabar dan tidak tergesa-gesa. Bapak Ibu Saudara, saya menyesal ya. Waktu kemarin itu menyesal sekali, saya mau lewatin satu mobil aja diingatkan begitu, aduh Tuhan, saya mau sampaikan ini, ternyata mesti belajar sabar dan jangan tergesa-gesa mengambil satu keputusan Bapak Ibu Saudara. Itu namanya penguasaan diri, nggak gampang loh. Bagi bapak-bapak nggak gampang, ibu-ibu juga nggak gampang. Kita ambil satu keputusan, ayo sabar, jangan tergesa-gesa, berdoa dulu kepada Tuhan, biar Tuhan pimpin. Ini satu firman Tuhan kita baca di Yakobus 1 ayat 19 ya. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Ya, setiap ada perbincangan, kita mendengar dulu ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata, itu yang selalu bikin kita bermasalah. Ada konflik dalam rumah tangga itu karena kita nggak sabar. Kita nggak mau dengar ujung-ujungnya. Suami berkata nggak pernah dengar sampai habis. Kita udah bantah di tengah-tengah. Apa le begitu kan? Yang kalau istri ngomong, suami nggak pernah dengar sampai habis. Lalu bilang saya yang benar. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, jangan sampai konflik itu terulang-ulang. Karena apa? Kita kesalahpahaman, kita terlalu cepat, nggak sabar dan maunya cepat-cepat. Makanya belajarlah sabar dan jangan tergesa-gesa. Belajar mendengar. Mendengar yang baik. Pendengar yang baik. Supaya kita apa? Kita tahu maksudnya apa. Supaya jangan ulang-ulang 2 hari Minggu yang lalu, dia lagi. Kena lagi gitu. Jadi masalahnya itu terus berputar. Makanya carilah akarnya. Supaya nggak ribut. Ini ada bukan pengalaman, satu kesaksian ya. Buat hidup saya umur dari lahir udah tinggal di satu lorong ya, gang namanya, kalau di Kalimantan gang namanya. Udah di situ kayak saya 7 rumah berderet begitu. Setiap kali ada ribut, setiap kali ada keributan, setiap kali ada lempar-lempar batu kah, mau pakai kayu kah, mau teriak-teriak kah, selalu itu di rumah nomor 4 Bapak Ibu Saudara. Selalu. Jadi nggak pernah selesai konfliknya itu. Karena apa? Kasar, nggak mau dengar orang ngomong, nggak sabaran. Pokoknya mau semua yang terbaik Bapak Saudara. Setiap kali kalau aku pukul di situ, sedia itu. Rumah keempat, berkelahi dengan lorong sebelah. Rumah keempat, berkelahi dalam rumah tangga. Rumah keempat, berkelahi dengan rumah ketiga. Begitu, selalu begitu, rumah keempat. Kenapa? Gara-gara itu, nggak sabar dan tergesa-gesa. Sesuatu nggak diselesaikan dengan baik. Ya makanya hari-hari ini kalau ada konflik, jangan tergesa-gesa, tapi bersabarlah, cari solusi. Tuhan pasti tolong. Amin. Ya, saya yakin semua diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang yang ketiga ya. Cara untuk memiliki penguasaan diri yang ketiga adalah bergaul karib dengan orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, belajar bergaul dengan orang yang bijaksana. Firman Tuhan katakan, coba dibuka di Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dia nggak bilang siapa bergaul dengan orang bijak jadi bodoh. Enggak. Dia bilang kalau bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Toh sama. Kita juga. Belajarlah kepada teman-teman yang lebih dewasa rohani mungkin. Yang gak ada konflik dalam rumah tangganya, dekat aja. 3 hari, 4 hari belajar kepada mereka. Tanya, jangan malu-malu. Tanya. Apa sih kok jadi tenang menipe keluarga kan? Pernah gak tanya begitu? Atau mau suka konflik terus? Udah mesti belajar. Tetap masuk belajar. Cari mereka, belajar. Gak apa-apa kok belajar gak bayar. Dengan orang-orang bijak dia gak akan minta bayar. Men.
Lanjut firman, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, saudaraku. Dia nggak tulis sini, tapi siapa berteman dengan orang bebal itu jadi bebal, nggak. Jadi malang. Malang itu kasihan di lu. Orang lihat aja nggak mau, dekat aja nggak mau, karena dia malang. Orang yang memang, sudah juga kalau ada dia pasti ada konflik. Disingkirkan seperti itu Bapak Ibu Saudara, kan gak enak toh. Kalau jadi bebal masih enak, oh iya, jangan bikin begini, dia bikin, masih enak. Ini enggak, kalau ada dia itu pasti ada konflik. Seperti itu firman Tuhan katakan. Ya, kita dan belajar, jangan lupa yang ketiga, belajarlah dengan orang yang bijak. Ya, bijaksana, kita akan mendapat bijaksana dan kita bisa menguasai namanya diri kita lebih baik lagi. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kemenangannya, ini kan kemenangan. Kemenangannya, toh pasti tahu, kita terhindar dari banyak masalah, persoalan, dosa terhindar. Kalau kita menguasai diri, ada amin? Oke, Amsal 25:28 tadi ya, katakan orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang nggak bisa mengendalikan diri, ini kayak temboknya itu roboh, Bapak Saudara, terbuka. Siapa aja boleh masuk, mau iblis masuk. Mau orang lain hasut, gampang terhasut karena dia nggak menguasai namanya pikiran, perkataan, selalu emosi. Dengar itu langsung emosi, lihat itu langsung ingin. Kan coba kita kuasai Bapak Ibu Saudara itu. Sedangkan kalau kita kuasai itu siapa aja masuk pada orang, mereka nggak bisa atur kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tong tahu lebih bijaksana. Orang yang dewasa rohani itu, orang penguasaan diri itu dewasa Bapak Ibu Saudara, tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekarang yang kedua, ya kemenangan apa? Yaitu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, orang yang menguasai diri itu enggak jadi batu sandungan orang lain, justru disukai orang lain Bapak Ibu Saudara, karena dia bijaksana. Mantap, setiap pemikirannya mantap. Setiap perkataannya itu bisa membangun orang lain, disenangi, bukan jadi batu sandungan buat orang lain. Itu kemenangan buat kita semua yang mempunyai sifat penguasaan diri. Satu firman Tuhan, ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang lain menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ya, kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya dia membungkus Bapak Ibu Saudara. Ada kebaikan di sana, ada kasih di sana. Kalau kita ada penguasaan diri, itu semua terjaga baik-baik. Terjaga baik-baik, enggak yang terlepas Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita mengikuti yang namanya karakter Kristus ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan bisa menjadi contoh buat orang lain. Yang ketiga, ya, itu menjadi teladan dan kesaksian yang baik buat orang lain. Teladan enak loh, teladan kita jalan aja selalu dicari. Ayo panggil sama si A, panggil sama si B, diundang yuk. Ada pertemuan selalu undang A, ada undang dia lagi selalu ada. Karena apa? Itu menjadi teladan. Karena dia boleh memberikan pikiran yang baik, perkataan yang membangun orang lain, kehidupan orang, dia boleh ajar tentang emosi, keinginan, semuanya ada di tengah-tengah orang-orang yang menjadi teladan. Saya jemput semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Ingat baik-baik ya, kehidupan kita, ayo kita kuasai pikiran kita. Perkataan kita jangan perkatakan yang enggak benar Bapak Ibu Saudara, yang benar, yang indah, manis, yang adil, yang sedap, dipuji, semuanya yang terbaik kita katakan. Emosi kita juga kita jaga baik-baik supaya kehidupan dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita itu enggak ada konflik Bapak Ibu Saudara. Keinginan kita juga usahakan jangan berlebihan, padukan dengan Tuhan. Men, ingat kebutuhan dan keinginan kita mesti tahu Bapak Ibu Saudara. Jangan tertawa Bapak Ibu Saudara. Ini penting buat kita belajar sama-sama kalau mau hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan.
Amin. Kuasai penguasaan diri. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Orang yang kuat bukanlah mampu yang mengalahkan orang lain, tetapi yang mampu mengalahkan diri kita sendiri. Kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ku mau sepertimu, Yesus. Mau sepertimu, Yesus. Kau Allah yang Tuhan yang baik. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu. Amin Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus. Yes. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan Berikan kemuliaan pada Tuhan. Tuhan terima kasih, hamba muda selesai. Biar setiap perkataan, setiap firman yang keluar itu tidak kembali dengan sia-sia. Itu menjadi satu hal Tuhan, benih yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Itu menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Yang tetap mengajar kami lebih dewasa lagi, lebih mengenal Engkau lewat karakter penguasaan diri yang Kau sudah berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu selesai, segala pujian, segala hormat hamba-Mu kembalikan pada Engkau. Kau Allah yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Kau bagikan bagi kami semua. Mengajarkan kami untuk bisa memiliki pengendalian diri. Kami sadar seringkali terjadi konflik, masalah dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi batu sandungan buat orang lain karena kami tidak memiliki pengendalian diri. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini Tuhan, kami percaya menjamah melawat setiap kami, memberikan pengertian dan terus mampukan kami untuk mempraktekannya pulang dari tempat ini. Sehingga kami dimanapun berada, di dalam keluarga, dengan pasangan kami menjadi pasangan yang menjadi berkat, bukan batu sandungan. Lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan karena ada karakter Kristus dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati pelayananmu, dan apapun yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.